Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan praktek membuat rencana rangka atap. Adapun spesifikasi teknis material yang digunakan adalah baja ringan. Jenis profil yang akan kita gunakan pertama profil C atau profil channel dengan tinggi 75, lebar 35 dan ketebalan 0,75. Beberapa jenis baja ringan memiliki kandungan AZ atau kandungan aluminium zinkalum. Nah, dalam perencanaan kali ini kita menggunakan baja ringan dengan AZ 100. Ini direkomendasikan untuk lokasi penggunaan yang jauh dari radius zona air laut. Kemudian jenis profil yang kedua adalah profil rank 35. Untuk lebih detailnya silahkan diikuti dan semoga teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Kita awali membuat rencana rangka atap pelana. Setelah itu nanti kita juga sedikit mempraktekkan langkah-langkah dalam membuat rangka atap limas atau atap piramid ya teman-teman ya. Dimana rangka atap pelana itu untuk kebutuhan bangunan RKB dan rumah dinas. Sementara untuk atap piramid itu nantinya digunakan pada bangunan kantor. Baik teman-teman, sebagai pendahuluan yang perlu teman-teman persiapkan pertama adalah layar untuk rangka atap. Kita langsung coba akses ke layar ya teman-teman dengan cara klik pada menu option, kemudian elemen atribut, dan di sini ada layar. Silakan teman-teman klik ya. Di sini saya sudah punya layar untuk rangka atapnya dengan penamaan atap rangka strip C dan atap rangka strip V. Yang C ini untuk baja ringan profil C dan yang V untuk rangka rank baja ringan. Teman-teman bisa ikuti ya. Dan untuk penamaannya boleh teman-teman sesuaikan dengan bahasa masing-masing. Di sini kenapa saya pisahkan? Tujuannya adalah untuk memberi kemudahan dalam perhitungan ataupun kumulatif kebutuhan masing-masing profil baja ringan nantinya. Baik teman-teman, untuk membuat layar baru teman-teman bisa klik new di sini. Kemudian silakan teman-teman kasih nama sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jika sudah, teman-teman bisa klik OK nanti. Setelah itu jangan lupa teman-teman mengaktifkan icon mata pada setiap masing-masing layar combination ya teman-teman ya. Kemudian jika sudah, jangan lupa di update. Kita bisa langsung klik OK untuk mengakhiri. Kita kembali lagi ke layar, menu option, atribut, kita coba nonaktifkan plafonnya ya teman-teman ya. Klik update, kemudian klik OK. Kemudian yang kedua yang perlu teman-teman persiapkan adalah dinding tedeng layar. Dinding tedeng layar itu yang ini ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang belum, silahkan diselesaikan dengan bentukan akhir, bentuk segitiga, dan dibatasi dengan balok sebagai pengikatnya. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pada tampilan 3 dimensi ini, dan saya coba kasih langkah-langkah dalam menyelesaikan bentukan tedeng layar ini. Silakan diikuti ya teman-teman. Pertama, kita bikin elemen baru sebagai parameter pembatas dinding tedeng layar ini dengan cara di copy ya teman-teman ya. Kita zoom. Teman-teman masih ingat ya cara menggandakan objek? Kita awali dengan mengklik sekali, kemudian teman-teman bisa klik lagi bebas di mana sehingga nanti muncul perintah baru atau pad palette. Sebagai langkah praktisnya, untuk klik yang keduanya, pastikan teman-teman mengklik pada posisi ini ya teman-teman ya. As dari objek ring balok ini ya teman-teman.
Kemudian pad valid muncul, silakan teman-teman ambil perintah move atau drag. Kemudian arahkan mouse ke bawah, tekan tombol kontrol sehingga nanti muncul tanda plus dan arahkan mouse tepat di bawah objek ring balok ini ya teman-teman ya. Nah, kira-kira begini. Arahkan dan letakkan pada posisi tepat berada di bawahnya. Kemudian setelah itu teman-teman bisa ubah dimensinya teman-teman. Klik objeknya, kita akan ubah dimensi sehingga objeknya menjadi tipis seperti ini ya teman-teman ya. Kira-kira 10 mili atau 1 cm. Kita bisa ubah dimensinya pada menu bar section size di sini. Ubah dimensinya menjadi 10 mm. Untuk lebarnya tetap jangan diubah, di mana lebarnya wajib mengikuti lebar dinding yang teman-teman gunakan. Jangan sampai kurang dari lebar dinding ya teman-teman ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah subtraction. Kita bisa akses pada tab menu desain. Kemudian di sini teman-teman bisa klik ya, solid element operation. Kita geser. Kemudian langkah selanjutnya, seleksi dinding tending layar. Di sini objek tending layar kita terbagi atas 3 buah section atau terpotong-potong ada 3 bagian. Atau teman-teman bisa grup terlebih dahulu dengan perintah tekan Ctrl G. Nah, di sini kan ada 3 bagian nih teman-teman. Teman-teman juga bisa grup terlebih dahulu, seleksi, kemudian tekan Ctrl G sehingga objek menjadi satu grup. Jika objek sudah diseleksi, klik Add as Target. Di bawahnya akan ada keterangan jumlah objek yang diseleksi. Selanjutnya, seleksi objek tipis yang kita bikin tadi ya teman-teman. Di sini ada 2 objek. Seleksi kedua objeknya, kemudian klik Add as Operator, di mana nanti akan muncul keterangan ada 2 objek yang kita seleksi. Secara fungsi, objek tipis ini adalah sebagai parameternya, di mana batas dinding layar akan mengalami subtraction. Kemudian selanjutnya pilih model kategori parameter yang akan kita lakukan. Di sini kita pilih subtraction with upward extrusion. Artinya ini untuk membatasi objek sisi atas. Jika sudah, teman-teman bisa langsung klik execute. Setelah teman-teman mengklik execute, artinya proses subtraction kita sudah selesai. Yang perlu teman-teman ingat adalah di mana objek tending layar ini tidak terpotong ya teman-teman, melainkan mengalami subtraction. Oke, kita bisa exit. Baik teman-teman, silakan diselesaikan untuk objek tending layar lainnya. Di sini saya sudah selesai semua. Tending layar bangunan RKB dan juga tending layar bangunan rumah dinas. Langkahnya sama, cara penyelesaiannya juga sama ya teman-teman. Kemudian yang ketiga yang perlu teman-teman persiapkan adalah teman-teman mesti punya referensi yang banyak seputar penggunaan baja ringan sebagai rangka atap, supaya teman-teman punya gambaran untuk memudahkan teman-teman dalam membuat rencana rangka atap. Untuk itu, sebagai bahan referensi, teman-teman bisa amati dan pahami. Kita coba review rangka atap yang sudah jadi dalam tampilan 3 dimensi. Ini rangka atap baja ringan yang sudah jadi ya teman-teman ya. Yang bentukan segitiga ini namanya kuda-kuda, dengan jarak 1 meter. Bahan yang digunakan untuk kuda-kuda ini adalah baja ringan profil C. Kenapa disebut profil C? Karena bentuk menyerupai huruf C. Kita coba zoom, profilnya itu membentuk huruf C ya teman-teman ya. Dan bentukan segitiga ini bukan serta-merta begini ya teman-teman. Namun ini berawal dari profil C batangan lurus, biasanya standar panjangnya 6 meter. Dan kemudian dirakit membentuk kuda-kuda. Realitanya lebar bangunan kita kan 9 meter nih teman-teman. Sementara profil C panjangnya 6 meter. Maka dalam proses rakit itu akan ada sambungan.
dengan metode sambungan mengikuti ketentuan kuat tarik dari baja ringannya. Yang perlu teman-teman garis bawahi dalam metode sambungan baja ringan ini bukan dilas ya teman-teman ya, tapi ada metode sambungan untuk perlakuan baja ringan. Namun dalam prototipe 3 dimensinya kita tidak tampilkan di mana posisi ataupun model dari sambungan yang seharusnya. Baik teman-teman, kemudian objek yang lurus ini namanya ring teman-teman, menggunakan baja ringan di mana AZ-nya juga mesti disamakan. Misalkan profil C menggunakan AZ 100, maka profil ring juga mesti menggunakan AZ 100 supaya ketahanannya memiliki umur yang sama. Teman-teman bisa lihat bentuknya membentuk huruf V. Gini ya teman-teman ya, dimensi standarnya 6 meter, dimana jika panjang bangunan melebihi 6 meter maka akan ada sambungan. Dan cara sambungannya juga mengikuti metode standar yang ada. Seperti itu ya teman-teman, karakter bentuk dari baja ringan diperuntukkan sebagai rangka atap. Selanjutnya kita akan membuat material baja ringan. Pada tahap awal ini teman-teman mesti bikin dahulu material ring rangka atap pada tool profile manager. Rangka atap yang akan kita bikin adalah profil ring saja ya teman-teman, atau profil V sebagai ring rangka atap. Untuk profil C nya tidak perlu. Kemudian silakan teman-teman membuat sketsa profil ringnya. Teman-teman bisa bikin sketsa pada area kerja floor plan. Melakukan sketsa pada floor plan ini bagi saya jauh lebih bebas ya teman-teman ya. Jika teman-teman ingin melakukan sketsa pada area kerja profil manager juga tidak masalah, karena pada prinsipnya sama saja. Untuk membuat sketsa teman-teman bisa menggunakan tool polyline. Sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya teman-teman ya. Oke, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa screenshot atau menyesuaikan dengan profil yang sudah saya bikin. Gini ya teman-teman ya, silakan di screenshot, kemudian nanti teman-teman bisa sketsa pada area kerja teman-teman. Bagi teman-teman yang melakukan sketsa pada area kerja floor plan, jangan lupa setelah itu diseleksi semua garisnya. Kemudian setelah di copy dengan cara tekan tombol Ctrl C, kemudian akses profile manager. Saya coba exit dulu, akses profile manager, kemudian pastikan teman-teman sudah berada pada lembah kerja baru profile manager dengan cara klik icon new di sini. Nanti teman-teman akan diminta untuk memberikan nama untuk profilnya. Silakan teman-teman kasih nama sesuai dengan kebutuhan. Jika sudah, nanti teman-teman langsung klik OK saja, dan secara otomatis nanti teman-teman akan berada pada area kerja baru profile manager. Nah, setelah itu teman-teman bisa paste dengan cara Ctrl V. Jadi nanti objek yang teman-teman copy itu otomatis sudah tercopy paste pada area kerja profile manager. Bagi teman-teman yang ingin memberikan dimensi seperti ini, caranya sama ya teman-teman ya. Seperti saat kita membuat finishing column dengan menggunakan tool profile manager. Kemudian yang menjadi poin penting adalah jangan lupa teman-teman memposisikan objek ini berada pada koordinat ataupun core point, dimana core pointnya pastikan berada di tengah-tengah di antara kakinya ini ya teman-teman ya. Dan yang di move atau yang dipindahkan adalah objeknya ya teman-teman ya. Posisikan tepat berada pada tengah-tengah titik koordinat. Kemudian di sini ada use with. Silakan teman-teman aktifkan 4 menu ini. Jika sudah, lanjutkan dengan memberikan parameter jenis material aluminium dan juga surface dengan parameter aluminium. Jika sudah, teman-teman bisa klik save dan exit.
Nah, pada tahap ini teman-teman sudah memiliki profil manajer untuk rangka rank ya teman-teman, atau rangka V. Selanjutnya kita akan melakukan setting viewport elevation. Viewport elevation itu yang ini ya teman-teman ya. E1, E6, kemudian E5, E2. Di sini saya ada 7 buah viewport elevation. Cara membikinnya, teman-teman bisa aktifkan toolbox di sini, viewport elevation, kemudian klik sekali di sini, kemudian arahkan mouse, pastikan tegak lurus ya teman-teman ya. Jika sudah, klik lagi untuk mengakhiri. Secara otomatis nanti viewport elevationnya jadi. Kemudian teman-teman bisa move dan pastikan berada pada tepat di tepi kolom ini ya teman-teman ya. Silakan teman-teman bikin viewport elevation sebanyak yang saya bikin dan posisikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi pada tahap ini silakan teman-teman sediakan dulu, bikin dulu viewport elevation atau tampak sebagai area kerja kita membuat sketsa rangka atap. Silakan disesuaikan ya teman-teman untuk viewport elevation pertama di sini, terus yang kedua di sini. Kemudian yang ketiga di sini, yang keempat di sini, kemudian yang kelima di sini, yang keenam di sini, yang ketujuh di sini. Oke. Baik teman-teman, silakan dilihat dulu. Di sini saya akan mengcopy paste sketsa yang sudah saya bikin dari viewport elevation 1 ke viewport elevation kedua. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Sekarang saya berada pada viewport elevation kedua, dimana tadi objek sketsanya sudah saya copy paste. Pastikan teman-teman juga berada pada viewport elevasi kedua dan silahkan disesuaikan. Sedikit saya breakdown proses membuat sketsa rangka atap, dimana dalam membuat sketsa rangka atap ini perlu ketelitian, jangan sampai salah dalam melakukan parameter, dimana parameter garis sketsanya itu tepat berada pada as objek profil baja ringan ya teman-teman ya, dimana tinggi objek profil C nya itu 75 ya teman-teman. Nih 75, dan teman-teman bikin sketsanya itu, garis sketsanya pastikan berada pada tengah-tengah atau as dari objek profil rangka baja ringannya. Begitu juga dengan garis sketsa yang trasnya ini teman-teman, yang diagonal. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Silahkan di screenshot biar nanti teman-teman lebih mudah untuk mengikutinya. Jika sudah di screenshot, di sini ya posisinya teman-teman ya. Saya coba move biar teman-teman bisa melihat lebih jelas gimana bentuk sketsa garis daripada rangka kuda-kuda baja ringan. Dalam membuat sketsa rangka atap ini, kita upayakan bikin mendekati prototipe aslinya. Bagaimana teknis pemasangan rangka atap baja ringan. Karena itu di sini saya bikin ada 2 buah grup teman-teman. Dimana nanti dalam prototipe 3 dimensinya, grup yang satu ini profil C-nya menghadap selatan dan ini profil C-nya nanti menghadap ke utara. Jadi dimana nanti mereka saling punggung-punggungan. Baik teman-teman, jika sudah silakan di screenshot ya teman-teman ya. Posisinya di sini.
Ini posisinya di sini. Ini posisinya di sini. Ini posisinya di sini. Oke, teman-teman. Kita kembali ke tampilan 3 dimensi. Profil C-nya itu saling punggung-punggungan ya teman-teman. Yang satu menghadap ke sana, yang satunya menghadap ke sini. Di sini teman-teman bisa lihat prototipe yang akan kita bikin mendekati bentuk aslinya atau bentukan yang sebenarnya. Kita kembali ke viewport elevation 2. Silakan teman-teman lengkapi sketsanya. Saya ulangi, grup pertama sketsanya yang ini, kemudian grup yang satunya sketsanya yang ini ya teman-teman ya. Setelah itu kita lanjutkan bikin prototipe 3 dimensi rangka atap. Pastikan teman-teman masih berada pada viewport elevation kedua. Seleksi sketsa pertama, kemudian kita akses menu desain. Kemudian di sini ada design extras, kemudian di sini ada truss maker, kemudian di sini ada create truss. Silahkan teman-teman klik jika sudah. Pada dialog setting di sini teman-teman ya, klik roulette style profile. Untuk pengaturannya silahkan teman-teman sesuaikan mulai dari jenis warna garis, bentuk garis, kemudian material yang digunakan, dan layar yang digunakan. Di sini ada truss profile. Untuk mengubah profilnya, teman-teman klik agak lama, nanti akan muncul pilihan model profil, kemudian silakan pilih profil yang berbentuk C. Position, arahnya kita ke kanan, yang ini, lebar 35, tinggi 75, ketebalan 1 mm. Kemudian style junction, sesuaikan ya teman-teman. Jika sudah, teman-teman bisa klik OK. Di sini teman-teman nanti akan diminta untuk membuat atau memberikan nama untuk objek yang pertama. Lanjutkan dengan klik save. Klik OK saja, kita ke tampilan 3 dimensi ya. Bagi yang pertama kali membuat objek truss ini, itu biasanya objeknya itu lari kemana-mana teman-teman. Dan biasanya nanti itu posisinya itu mesti kita mirror dulu. Kira-kira begitu ya teman-teman ya. Untuk objek yang pertama sudah jadi, kita lanjutkan membuat objek yang kedua. Klik objek sketsa yang kedua. Langkahnya sama, kita akses menu desain, kemudian desain extras, truss maker, dan create truss. Dengan pengaturan yang sama, silakan disesuaikan. Kemudian pada tahap ini kita ganti posisinya sebelah kiri ya teman-teman ya, dengan ketebalan yang sama, lebar yang sama, tinggi yang sama, tebal yang sama. Kemudian klik OK. Di sini nanti teman-teman akan diminta memberikan nama. Kemudian klik save. Klik OK. Dan objek yang kedua sudah jadi. Kita lihat pada tampilan 3 dimensi. Ini ya teman-teman ya. Sudah jadi, dimana objeknya akan berada berdekatan. Kita move secara manual. Dimana lebarnya 35, kita move sehingga objeknya sudah tepat berada di posisinya. Kemudian kita seleksi kedua objek, kita group. Kemudian kita posisikan pada posisi yang seharusnya. Kita move, dimana lebar dinding itu 150, enter. Kemudian kita cek lagi. Ini masih menyentuh kolom ya teman-teman ya. Kita bisa move lagi sekitar 40. Kita coba cek lagi. Oke, kira-kira cukup ya teman-teman ya. Nah, ini adalah bentukan dari kuda-kuda menggunakan bahan atau material baja ringan. Kemudian langkah selanjutnya kita akan copy objek dengan perintah multiple copy ya teman-teman ya. Silakan diikuti.
Pertama kita seleksi objek, kemudian klik lagi, sekali lagi. Pada pad palette kita pilih ini ya, multiply. Enter. Dan arahkan mouse ke sini ya teman-teman ya. Klik sekali lagi untuk mengakhiri perintah. Di mana objeknya secara otomatis tercopy dengan jarak per 1 meter. Kemudian untuk objek yang ini kita move saja ya teman-teman ya ke dalam. Oke. Gini ya teman-teman ya gambarannya, objek kuda-kuda menggunakan rangka baja ringan. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan plotting rangka profil rem. Langkah plottingnya ini mirip seperti kita melakukan plotting balok ataupun slope. Silakan diikuti ya teman-teman. Kita cek dalam tampilan 3 dimensi. Kita coba posisikan ya teman-teman ya. Sebelumnya kita putar ya teman-teman ya. Kemiringannya kita sesuaikan dengan kemiringan atap, dimana atap kita kemiringannya adalah 35. Kita move objeknya. Untuk memposisikan objeknya supaya tepat ya teman-teman ya, pada posisi yang semestinya. Sudah ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita coba cek pada tampilan 3 dimensi. Oke, objek sudah berada pada posisinya. Kemudian kita lakukan copy ya teman-teman ya. Jadi objek kopinya dengan jarak 700 atau 70 cm atau menyesuaikan dengan kebutuhan ruas atap yang teman-teman gunakan. Kita cek lagi dalam tampilan 3 dimensi. Oke, remnya sudah jadi. Kita ke view elevation 2. Kita mirror. Jangan lupa teman-teman tekan tombol kontrol. Jadi objeknya sudah jadi ya teman-teman ya. Begini ya teman-teman ya, gambaran untuk membuat prototipe rem rangka baja ringan. Yang perlu teman-teman ingat ya, dimana atap ini kan punya sisi pada sisi sampingnya ya teman-teman ya. Seperti di sini, ini kelebihannya ini adalah 1 meter.
Nanti ketika teman-teman membuat profil ringnya ini, silakan teman-teman lebihkan 1 meter di kiri dan yang kanannya ya teman-teman ya. Kemudian untuk yang terakhir, silahkan teman-teman plotting rangka baja ringan yang profil C untuk dudukan nisplang sisi samping bangunan kiri kanan. Cara plottingnya kurang lebih langkahnya sama ya teman-teman, seperti kita membuat kuda-kuda. Nah, ini dudukan nisplang kita nantinya. Bentuknya seperti ini. Ada sirip di sini, kemudian lurus, kemudian sirip lagi di sini. Gitu ya teman-teman ya. Pada tahap ini, langkah dalam pembuatan rangka atap model pelana untuk tipologi bangunan RKB sudah jadi. Selanjutnya silakan selesaikan rangka atap pada bangunan RKB lainnya dengan cara dan langkah-langkah yang sama, karena tipikal atapnya sama ya teman-teman ya. Baik teman-teman, saya coba selesaikan. Silakan diikuti. Baik teman-teman, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Model ataupun tipologi rangka atap baja ringan. Silakan teman-teman selesaikan dan sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Baik teman-teman, kita lanjutkan membuat rangka atap limas untuk bangunan kantor. Di sini saya coba breakdown ya, cara membuat rangka atap limas. Pastikan teman-teman berada pada area kerja floor plan, kemudian aktifkan toolbox roof. Kita klik ya teman-teman ya, kemudian aktifkan ini dan juga
ini ya teman-teman, bentuk kalimas. Jika sudah, kita lakukan plotting dengan cara plotting mirip seperti plotting lantai atau slab. Kita klik sekali, kemudian sesuaikan dengan kemiringannya, kemudian klik lagi, arahkan mouse, kemudian klik lagi untuk mengakhiri. Nah, atapnya itu sudah jadi teman-teman. Kita coba cek pada tampilan 3 dimensi, atapnya sudah jadi. Kita kembali lagi ke floor plan, kita seleksi atapnya, karena pada bagian teras itu juga ada atap. Jadi kita seleksi atapnya, klik lagi pada bagian garis ini ya teman-teman ya, supaya pad palette yang kita inginkan itu muncul. Kemudian add to polygon, aktifkan perintah ini, sesuaikan ya teman-teman ya, posisinya di mana. Misalkan di sini, klik lagi, kemudian arahkan mouse, klik lagi untuk mengakhiri. Kita cek pada tampilan 3 dimensi. Nah, atapnya sudah jadi, atap limas, dimana di sini juga ada atap. Kemudian untuk bikin rangkanya, pastikan teman-teman berada pada floor plan atap, kemudian seleksi objeknya. Kita coba buka dialog settingnya dulu, memastikan ukuran dan dimensinya sudah oke teman-teman ya. Kemiringan oke. Jika sudah, kita klik menu desain, kemudian di sini ada huruf extras, kemudian huruf maker, so ini ya teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan, kita langsung klik yang di sini wizard, huruf wizard, klik. Oke. Di sini ada beberapa pengaturan. Pertama kita setting layar yang akan kita gunakan. Kemudian pengaturannya silahkan teman-teman sesuaikan ya. Pada rafter yang perlu di setting adalah lebar, tinggi, jarak. Oke. Kemudian ini, dan ini. Jika sudah, klik OK untuk mengakhiri. Nah, secara otomatis rangka atapnya itu jadi ya teman-teman ya. Kita coba cek pada tampilan 3 dimensi. Kita hidden ini. Nah, ini rangka atapnya teman-teman. Ini belum selesai teman-teman. Nah, selanjutnya silakan teman-teman melengkapi rangka ringnya teman-teman. Caranya sama seperti kita plotting balok ataupun slope ya teman-teman ya. Dengan jarak seperti yang kita lakukan pada bangunan RKB, yaitu jaraknya 70 cm. Gitu ya teman-teman ya. Sedikit gambaran atau langkah-langkah dalam membuat rangka atap baja ringan dengan modul atap limas atau atap piramid. Kalau kita bandingkan jauh lebih praktis daripada membuat rangka atap pelana ya teman-teman ya. Baik teman-teman, silakan dilengkapi dan sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Baik teman-teman, untuk materi rencana rangka atap kali ini saya anggap selesai. Semoga teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Jika ada langkah-langkah yang terskip, silahkan di komen saja ya teman-teman. Materi kali ini saya akhiri. Terima kasih dan sampai jumpa pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.